Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim, ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 687. Betul nggih? Lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Tentang sirat ini masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian orang membicarakan hadis-hadis mengenai sifat sirat. Jadi harus dibedakan antara pembicaraan orang dengan pembicaraan para ulama. Kalau dalam konteks kekitaan, pendapat ulama sama pendapat ustadz itu beda. Apalagi pendapatan, lebih beda lagi. Jadi kalau bukan pendapat ulama, jangan dibilang pendapat ulama. Tapi cukup kita, ada sebagian kawan ustadz yang berkata begini misalnya. Karena kita tidak mengenalinya sebagai pendapat ulama gitu. Kecuali kita mengenalinya sebagai pendapat ulama, kita katakan ya ini ada pendapat ulama yang begini-begini. Karena nanti kualitasnya beda.
Jadi kalau ulama itu kan, kalau bagi orang awam ya, fatwa seorang ulama itu sebenarnya bisa jadi dalil. Kalau bagi orang awam, jadi fatwa seorang ulama itu bagi seorang awam itu bisa menjadi dalil. Karena mengamalkan firman Allah di surah An-Nahl ayat 43 itu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak tahu. Siapa ahlu dzikir dalam ayat itu? Ahlu dzikir dalam ayat itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama yang menjadi ahli warisnya para nabi. Siapa ulama yang ahli warisnya para nabi itu? Yaitu orang-orang yang mewarisi warisan nabi. Apa warisan nabi? Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ahlu Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Ahlu Bait di sini yang dimaksud adalah Ahlu Bait versi Ahlu Sunnah, bukan Ahlu Bait versi Syiah ya. Nah, itu tinggalan warisan Nabi itu. Makanya ulama itu pasti bicaranya berdasarkan Al-Quran, pasti berdasarkan As-Sunnah. Dan pasti mereka para ulama ini juga mau mengambil kebenaran Islam itu dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa terkecuali termasuk para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang corak ulama itu macam-macam, corak ulama itu. Secara umum ada model ulama itu dikit-dikit qala Allah, qala Rasulullah. Qala Allah, qala Rasulullah. Biasanya ini ulama-ulama yang bermadzhab Hambali biasanya. Ulama yang bermadzhab Hambali itu biasanya dikit-dikit qala Allah, qala Rasulullah. Nah, ini berbeda dengan ulama yang bermadzhab Syafi'i. Kalau ulama yang bermadzhab Syafi'i itu jarang nyebut qala Allah qala Rasulullah, itu jarang. Kecuali diperlukan. Bukan mereka tidak berdalil, cuman kadang kita yang tidak paham cara ulama mengambil dalil. Makanya kalau kita lihat para ustadz yang lulusan Timur Tengah, rata-rata dikit-dikit qala Allah qala Rasulullah. Nah, rata-rata. Tapi kalau yang produk pesantren lokal Indonesia maksudnya, Nusantara maksudnya, Indonesia maksudnya, itu mereka jarang ngutip ayat. Tapi bukan tidak ada ayatnya. Jarang ngutip hadis, tapi bukan tidak ada hadisnya. Saya dulu awal-awal di Jakarta, saya pernah ceramah saat itu di misi kajian di era Mas 2000. Saya kan produk lokal. Produk lokal saya. Basis saya kan madzhab Syafi'i. Jadi basis saya itu madzhab Syafi'i. Saya ceramah itu hampir 1 jam atau 1 jaman lebih mungkin. Begitu selesai ceramah, tanya jawab kan. Ada seorang dokter ibu-ibu nanya ke saya. Beliau bilang, alhamdulillah, masya Allah, kurang lebih ya, ceramah Ustadz bagus. Dia bilang gitu. Cuman sayangnya dari tadi saya belum mendengar Ustadz nyebut satupun ayat ataupun hadis. Saya satu baru dari Jawa Timur, masih unyu-unyu lah. Di situ saya terus kaget. Oh, astagfirullah, iya lupa saya nggak ngorin dalil. Terus saya bilang sama beliau, Bu, saya mohon maaf. Mungkin karena kebiasaan kami di pesantren jarang ngutip dalil. Tapi langsung produk jadinya. Karena ibu nanya dalil, saya tuh, mohon maaf, semua yang saya bicarakan tadi itu dalilnya ada di surah An-Nisa ayat 36. Saya bilang gitu. Jadi bukan kami tidak punya dalil, cuman kadang memang tradisi kami tidak biasa menyampaikan, tidak gampang maksudnya, tidak gampang menyampaikan dalil. Tapi seringkali langsung ngutip produk jadinya dari para ulama itu. Makanya ibu kalau belajar fikih madzhab Syafi'i, misalnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in misalnya, itu hampir jarang ada dikutip hadis, jarang.
Bukan tidak ada, cuman kadang memang tidak dikutip. Itu ciri khasnya mazhab Syafi'i. Nah, di generasi sahabat model orang kayak gini ini ada. Ulama-ulama dengan para sahabat yang modelnya dikit-dikit qala Allah qala Rasulullah, dan ada yang tidak gampang qala Allah qala Rasulullah, itu juga ada. Di antara para sahabat yang gampang qala Allah qala Rasulullah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikit-dikit qala Rasulullah qala Rasulullah. Nah, suatu saat Abu Hurairah ngomong qala Rasulullah di depan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar mengatakan, siapa saksi kamu kok kamu berani mengatakan qala Rasulullah? Kata Sayyidina Umar pada Abu Hurairah, tapi saya betul-betul menyaksikan. Enggak, saya pengen tahu saksinya siapa. Kalau kamu dalam waktu, saya lupa berapa hari, tidak bisa menghadirkan saksi bahwa itu adalah qala Rasulullah, kamu akan saya cambuk, kata Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu termasuk tipe orang yang tidak suka ada orang yang dikit-dikit qala Rasulullah padahal belum tentu itu dari Rasulullah. Jadi beliau sangat berhati-hati. Beliau tidak suka dengan orang yang dikit-dikit qala Rasulullah. Itu Sayyidina Umar. Kenapa? Karena beliau tidak mau orang itu dikit-dikit mengatasnamakan Rasulullah padahal belum tentu itu qala Rasulullah. Itu Sayyidina Umar. Makanya kalau kita lihat corak para sahabat seperti ini, pantas kalau nanti belakangan ada model ulama seperti mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali. Nah, saya karena sudah cukup lama di Jakarta dan sekitarnya, mau tidak mau dikit-dikit qala Allah qala Rasulullah. Oh, tidak apa-apa, yang penting enggak, ini kan saya cuma cerita ada coraknya. Maksud saya kalau nanti ibu ketemu dengan orang yang mungkin jarang mengutip qala Allah qala Rasulullah, tapi kita tahu ini keilmuannya terpercaya, catat baik-baik. Bukan ulama tidak berdalil. Kadang kita tidak paham cara ulama mengambil dalil. Bisa dimengerti maksudnya ya? Itu. Allahu Akbar. Jadi kalau ada ustadz yang dikit qala Allah itu juga jangan kaget. Kenapa? Karena ada coraknya. Ya, corak mazhab Hambali. Ibu kalau baca fikih mazhab Hambali dikit-dikit qala Allah qala Rasulullah, dikit-dikit itu qala sahabat. Tidak apa-apa, emang ada coraknya masing-masing. Cuman maksud saya untuk yang Anda merasa kok tidak banyak qala Allah qala Rasulullah, jangan buru-buru menuduh ini enggak punya dalil. Kadang bukan tidak berdalil, saya ulang, kadang kita yang tidak paham terhadap cara para ulama mengambil dalil. Bisa dimengerti ya? Oke, satu dulu. Ulama itu mewarisi apa dari Nabi? Mewarisi sifat-sifat kenabian. Kenabian itu sifatnya apa? Siddiq, jujur, fatona, cerdas, ilmunya luas, tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya, dan amanah. Amanah bisa dipercaya. Maka ulama itu harus siddiq, jujur. Jujur gak mincela-mincele, isuk dele sore tempe. Nah, itu. Di ulama itu Bu Nita ngerti gak? Isuk dele sore tempe ngerti Bu? Pagi kedelai, sorenya jadi tempe itu. Jadi mincela-mincele itu apa ya? Mincela-mincele itu enggak konsisten itu loh. Ya, apa namanya itulah. Pelin-pelan. Ya. Allahu Akbar. Jadi dan tidak mencela-mencela, enggak pelin-pelan isu dele sore tempe. Jadi tidak ada inkonsistensi. Ulama itu konsisten dengan ilmunya. Jujur, fatona, cerdas, ilmunya luas. Itu ulama. Bahkan luas dan dalam, itu ulama ilmunya. Nah, kalau ada orang ngaku-ngaku ulama tapi kepemahaman agamanya buruk, ya berarti bukan ulama. Yang kedua, yang ketiga, ulama itu tabligh, menyampaikan kebenaran apa adanya dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan berdasar pada pesanan yang enggak benar. Karena pesanan ada yang benar juga. Emang ada satu contoh pesanan yang enggak benar? Ada. Dulu cerita ini saya dapat cerita dari adik ipar saya. Seorang profesor, saya nggak sebut namanya ya, sudah meninggal orangnya. Profesor, doktor, kiai haji, SHMA. Orang. Gelarnya itu gelar profesor, doktor, kiai haji, SHMA. Gelarnya itu. Satu saat beliau ini diundang oleh sebuah perusahaan.
Yang perusahaan itu produknya oleh MUI difatwakan haram. Jadi produk perusahaan itu oleh MUI difatwakan apa? Haram. Nah, tadi biasa cerita ketika sampai di perusahaan itu, kata yang punya perusahaan atau manajemennya itu ngomong sama kiai itu, Pak Kiai tolong produk saya dihalalkan Pak Kiai. Apa jawaban beliau? Oh, enggak usah khawatir, mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Sebenarnya soal bukan, kalau saya memandang ya, bukan soal khilafiyahnya sebenarnya, tapi ngomongnya itu kan gak enak, kayak transaksional duniawi banget kan. Mau halal saya siapkan dalilnya, mau haram saya siapkan dalilnya. Ngerti nggak maksudnya? Ini kan transaksional yang hukum halal haram loh ini, gitu. Ini yang bukan sifat ulama, yang warasatul anbiya ini, yang begini ini. Nah, tapi ada pesanan yang benar. Di antaranya apa? Misalnya ada seorang ustadz mau ceramah di acara keluarga, ada jamaah, ustadz pesan nanti tolong sampaikan tentang sholat, tentang berbakti pada orang tua. Tidak apa-apa kalau itu pesanan yang baik lah itu. Atau di beberapa tempat saya dibisiki, ustadz ini audiennya campur, ada yang muslim, ada yang di luar Islam, tolong materinya yang umum-umum saja, yang nggak nyinggung keyakinan agama sebelah. Oke, karena kan audiennya umum ya kita sampaikan dengan materi yang sifatnya orang bisa menerima lah, itu seperti itu. Oh, lanjut. Nah, itu ulama. Terus ulama itu fatona tabligh amanah itu bisa dipercaya. Dia tidak akan khianat dengan ilmunya, itu ulama. Jadi dia tidak akan mengkhianati ilmunya. Artinya antara ucapan dan perbuatan cocok, itu ulama itu. Jadi ulama itu antara perbuatan dan ucapan serta hati cocok, itu ulama. Dia nggak akan khianat dengan ilmunya. Allahu Akbar. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu contoh aja itu. Kan ada orang itu misalnya nyuruh orang ke timur, dia ke barat. Kan enggak cocok namanya. Dia ngajak orang ke surga, dia sendiri menuju ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kalau bahasa Al-Qur'annya itu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka banget kepada orang yang omong doang tapi tidak mengerjakan apa yang dia omongkan. Ibarat lilin menyinari sekitarnya tapi dia sendiri terbakar. Nah, tapi di sini terkait dengan omongan itu berkaitan dengan hukum juga sebenarnya. Contoh gini ya, kalau yang diperintahkan itu sesuatu hal yang wajib atau sesuatu yang haram, maka dia wajib melaksanakan atau meninggalkan apa yang dia katakan. Kalau sampai dia melanggar, dosanya double. Misalnya dia nyuruh orang untuk berlaku jujur, dia suka bohong, maka bohongnya dia double itu dosanya. Kenapa? Karena dia mengkhianati ilmunya. Dia tahu bahwa orang itu misalnya harus menyampaikan kebenaran itu apa adanya dengan sebaik-baiknya. Tapi karena ada pesanan tadi, akhirnya dia tidak konsisten dengan kaidah ilmunya. Akhirnya dia mengkhianati ilmunya misalnya. Sehingga harusnya dia tinggalkan malah dia kerjakan. Maka itu juga bagian dari mengkhianati ilmunya namanya. Lah ini berbeda dengan perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Kalau itu tetap berlaku untuk beliau juga hukum sunnah, tidak berarti berdosa. Contoh, ada seorang guru ngajari muridnya sholat duha, tapi beliau jarang sholat duha, misalnya gitu. Apa berdosa? Enggak. Kenapa? Karena sholat duha hukumnya sunnah. Jadi bagi beliau pun hukumnya juga sunnah. Tidak berarti itu gara-gara beliau ngajar sholat duha terus sholat duha menjadi wajib. Enggak. Nah, dulu saya ketika belum haji dulu, ketika ada orang minta ke saya jadwal ceramah haji, saya ngomong apa adanya, saya belum haji. Saat itu saya belum haji. Kadang orang maksa, enggak apa-apa Ustaz, belum haji, kita butuh ilmunya. Ya sudah. Saya membahas pernikahan dari belum nikah. Apa berarti terus saya wajib nikah, sementara saat itu memang saya belum waktunya menikah misalnya. Ya enggak, ya sebenarnya gimana, memang saya kuliahnya dulu tentang pernikahan,
tentang hukum keluarga, mau tidak mau ya membahas hadis ahkam tentang pernikahan. Apa saya harus nikah saat itu? Ya nggak harus saat itu, belum waktunya. Paham ya maksudnya? Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah sampai sedo tidak nikah itu, tapi pembahasan tentang pernikahan dibahas. Imam Nawawi juga sama, sampai sedo itu tidak nikah itu beliau. Tapi ya gitu tadi, membahas juga tentang pernikahan. Itu seperti itu. Nah, terus ulama itu kalau merujuk pada surah Yasin, kalau merujuk pada perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan al-ulama'u qaddatun. Ulama itu adalah panutan. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-ulama'u qaddatun. Ulama itu adalah panutan. Siapa ulama yang panutan itu? Kalau kita merujuk pada surah Yasin ayat 21, Allah berfirman, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah di dalam dakwahnya, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka kalau kita merujuk pada kriteria ini, umumnya para ulama dalam berdakwah tidak minta bayaran, sebagaimana para nabi tidak minta bayaran dari dakwahnya. Namun sebagaimana para nabi tidak minta bayarannya, namun para nabi mau menerima hadiah. Jadi hadiah itu beda dengan ujroh, gaji. Kalau gaji ada angka yang disebut, oke, presentasi 1 jam nominalnya sekian misalnya, itu namanya ujroh gaji, minta bayaran namanya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu dalam pengertian sak paring-paringi lah, sak paring-paringi. Tapi dengan catatan kalau kurang nggak boleh ngambek. Nah, itu monggo silakan saja. Ya, itu kenapa? Karena statusnya bukan gaji itu, tapi hadiah namanya. Nanti saya bahas. Saya selesaikan dulu ini. Nanti saya jawab insyaallah. Lanjutannya gini. Kalau sebagian jamaah di Baitul Jihad belum pernah kata-katanya sih. Kalau yang di Babu Taubah sama di beberapa tempat lah itu ada kemang 3. Kafalah atau kafaah ya? Kafalah untuk ustadz sekian. Apa namanya? Iya, tapi dia ini pengurus ini nyebut namanya kafalah untuk ustadz. Ada yang pakai istilah mukafaah mukafaah itu, saya lupa namanya itu. Kalau kafalah itu artinya nanggung. Berarti jenengan nanggung hidupnya ustadz itu. Jadi kurang pas istilah itu sebenarnya, Kak. Menurut saya kurang pas istilah itu. Kalau ada lagi pakai istilah mukafaah, nyukupi. Berarti jenengan komitmen nyukupi kehidupan ustadz. Mongko ngene ini yang gak cukup ada. Maksudnya non saya untuk kehidupan ustadz. Berarti jangan pakai istilah itu sebenarnya. Kalau dulu di pesantren itu istilahnya bisyarah namanya. Bisyarah itu nganggo ngedem-ngedem atine ustaz. Apa? Untuk bebungah. Nah, atau lebih tepatnya hadiah kalau secara fikih itu. Nah, Nabi itu tidak pernah minta upah dalam dakwahnya, tapi tidak menolak hadiah. Mana bukti bahwa Nabi itu diberi hadiah? Maria Al-Qibtiyah itu contoh hadiah itu. Kan Nabi kan dakwahnya sampai ke Mesir. Itu raja Mesir yang senang Nabi dikasih hadiah. Pertama budak bernama Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha, saat itu masih budak beliau. Terus kemudian dikasih dokter. Itu raja Mesir ngirim dokter untuk Nabi, saking senengnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi terus tidak lama dokternya suruh pulang, sama Nabi disuruh pulang. Kenapa? Karena nganggur dokternya itu. Nabi nggak pernah sakit. Dokternya apa? Nganggur. Kata rajanya, loh, kamu kok pulang? Sama Nabi Muhammad suruh pulang. Beliau nggak pernah sakit, kata dokternya. Karena Nabi itu beliau kata sehat. Kalaupun pernah sakit kan faktor eksternal beliau itu. Terus apa rahasia kehidupan Nabi Muhammad SAW kok nggak pernah sakit itu? Beliau adalah orang yang tidak makan kecuali lapar, dan sekalinya makan tidak sampai kenyang. Itu resepnya para dokter Mesir itu. Belajar dari kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Saya tidak mengatakan ini hadis karena ada yang mengatakan itu hadisnya palsu, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Saya nggak mau debat soal, tapi itu pernyataan dokter Mesir itu. Dokter Mesir ketika ditanya oleh raja itu, apa rahasia kesehatan Nabi Muhammad SAW? Beliau itu kalau makan tidak makan kecuali lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang. Nah, kapan hari saya dengar penjelasan Dr. Zaidul Akbar di IG itu, saya dengar beliau bilang gini, makan banyak itu tidak apa-apa asal dikit-dikit. Jadi makan banyak nggak apa-apa asal dikit-dikit. Jadi makan, nanti makan lagi, karena lambung itu lebih damai katanya. Caranya gitu. Jadi makannya apa? Dikit-dikit. Makanya Nabi itu nggak punya jam makan Nabi. Ya supaya lapar ya makan gitu aja. Ya dengan masalah kan dikit-dikit makan ya. Bukan makan dikit-dikit makan. Balik. Jadi saya ulang, Nabi tidak meminta upah, tapi Nabi menerima apa Bu? Hadiah. Status kalau banyak ustadz yang tidak pernah menetapkan angka, terus Anda kasih sesuatu, itu namanya hadiah sebenarnya. Kalau pesantren dulu nyebutnya dengan nama bisyarah. Kalau menurut saya kalau istilah kafalah atau mukafaah itu kurang cocok menurut saya. Kenapa kok kurang cocok? Karena kafalah itu berarti dengan nanggung kehidupan ustadz itu. Kalau mukafaah berarti dengan nyukupi ustadz itu. Jadi yang menurut saya yang cocok itu bisyarah atau hadiah. Nah, kalau hadiah itu konteksnya memuliakan. Nabi tidak menolak hadiah. Nah, pertanyaan Bu Vivi menarik. Kalau ada manajemennya bagaimana? Begini Bu, secara umum dulu. Pokoknya kalau ada orang berdakwah, saya ngomong secara umum, tentu nanti ada yang dikecualikan, tapi secara umum aja dulu. Kalau ada orang yang berdakwah, kemudian dia minta bayaran atas dakwahnya, entah dengan dalih ada manajemen atau apapun namanya, berarti yang bersangkutan itu sedang bekerja. Secara hukum fikih boleh, sah, halal. Kenapa? Karena dia menjual waktunya, dia menjual skillnya, dia menjual kemampuannya. Dan secara fikih sah. Itu namanya akadnya akad ijarah, akad sewa menyewa. Dia jual manfaat. Dia jual apa? Manfaat. Itu ijarah namanya. Bayarannya namanya ujroh. Silakan diakadkan, boleh secara hukum. Tapi secara akhlak memang tidak masuk dalam kriteria ulama yang ahli warisnya Nabi, gitu aja. Tidak masuk dalam kategori itu. Tentu nanti ada pengecualiannya, karena ada beberapa ulama tertentu itu yang saya tahu betul, sependek yang saya pahami belum betul-betul ulama karena punya karya yang sangat diberkahi oleh Allah, karena sampai sekarang karyanya masih dibaca oleh banyak orang. Itu dulu menetapkan angka, tapi beliau punya pertimbangan hukum. Walaupun kebijakan beliau itu tidak setuju oleh anak beliau, anaknya malah tidak mau begitu. Ya berarti kan ya 1-2 ada lah yang begitu itu. Tapi secara umum saja saya ngomong, kalau ada yang begitu sah secara hukum, halal karena itu pekerjaannya. Nah kemudian tapi secara akhlak tidak masuk dalam kriteria al-ulama warasatul anbiya kalau dikaitkan dengan surah Yasin ayat 21. Paham ya? Itu. Selanjutnya berkaitan dengan ulama juga kata Ibnu Asakir. Ibnu Asakir rahimahullah beliau mengatakan, di Majalah Asqalani rahimahullah mengatakan, sekarang Ibnu Asakir yang mengatakan himmatul ulama ar-ri'ayah. Jadi cita-cita besar seorang ulama itu adalah terpeliharanya umat. Jadi ulama itu lahir batin dipikir bagaimana dirinya dan umat ini selamat gitu loh. Makanya ulama itu yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Ulama itu memandang umat itu dengan tatapan kasih sayang. Jadi mbok ada jamaah sing duwablek belunat kurang ajar, itu ulama itu dalam artinya tetap sayang. Kenapa? Ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini PR saya untuk agar umat ini selamat gitu. Maka menghadapi macam-macam orang, ulama itu ya sabar. Sehingga saya masih ingat betul nasihat guru saya itu. Beliau mengatakan jadi guru atau jadi ustadz atau jadi kiai itu jangan mudah-mudah melaknati para santri dengan mengatakan ilmumu gak manfaat. Jangan.
Karena kalau kamu berkata begitu kepada santrimu, ilmu nggak bermanfaat, terus ilmunya nggak bermanfaat, yang rugi bukan cuma dia, kamu pun juga rugi. Kenapa? Karena semua kita para guru, para ustadz itu, para kiai itu pengen agar ilmunya bermanfaat. Ini kok santrinya dilaknat, ilmunya nggak bermanfaat. Nah kalau betul-betul nggak bermanfaat, kan rugi gurunya itu. Paham ya? Imam Muslim pernah ada konflik dengan gurunya. Gara-gara gurunya Imam Muslim ini ada konflik dengan Imam Bukhari. Tapi bukan Imam Bukhari yang memulai, beliau yang dalam tanda kutip ada masalah lah gitu ya. Gara-gara Imam Muslim rahimahullah dekat sama Imam Bukhari rahimahullah, sang guru ini marah sama Imam Muslim. Saking marahnya terucap kata-kata, kembalikan semua ilmuku kepadaku yang telah aku ajarkan kepadamu. Imam Muslim sendikodawu sama gurunya. Beliau tulis semua yang beliau ingat dari gurunya, ilmu dari gurunya. Ada 4 onta diangkut kitab kepada gurunya sambil berkata, wahai guru, ini ilmu yang saya dapat dari panjenengan selama saya ngaji. Ada 4 onta kitab itu, silahkan diambil, saya kembalikan kepada panjenengan. Maka Imam Muslim itu untuk menjaga perasaan gurunya yang ini, walaupun beliau banyak mengambil hadis dari Imam Bukhari, dalam Sahih Muslim tidak ada kata-kata dari Imam Bukhari saya mengambil hadis, tidak ada. Jadi dalam Sahih Muslim tidak ada satupun kata-kata Imam Bukhari. Padahal beliau belajar hadis di antara dari Imam Bukhari. Bisa dipahami? Jadi konflik guru itu sudah ada dari dulu. Cuman kan rugi ya sang guru kan ketika kemudian Imam Muslim mengembalikan ilmunya dan tidak lagi mengambil ilmu dari beliau, mengamalkan dari jalur guru yang lain, kan sayang. Berarti Imam Muslim itu karyanya sampai sekarang dibaca, barokah kan ilmunya itu. Nah, makanya kita sebagai seorang guru jangan mudah melaknat. Ini murid jengkel banget, semoga Allah tidak ridho, semoga tidak, itu saya rugi banget. Jadi guru yang pemaaf, ridho kepada murid, doakan ilmunya bermanfaat. Paham ya? Itu namanya al-ulama himmatul ulama ar-ri'ayah. Cita-cita besar seorang ulama adalah terpeliharanya umat ini dari aneka bahaya dunia maupun akhirat. Jadi gampangannya ulama itu pengen kita ini masuk surga bareng-bareng, itulah gampangannya, itu ulama. Makanya saya mohon maaf tidak masuk dalam kriteria ulama yang ini, yang warasatul anbiya, kalau dia dakwanya orientasinya jamaahnya berapa yang datang. Karena saya masih ingat ada jamaah saya itu, beliau saat itu anaknya sekolah di Al-Azhar Premier yang di Pondok, yang dekat kantor wali kota Jakarta Timur itu loh. Yang di era Mas tadi, di era Mas itu. Kenapa, Bu? Iya, sentra primer ya, betul ya, iya betul. Nah, saat itu jamiahnya itu ngundang ustadz titik-titik, saya nggak sebut mereknya ya. Sebut. Ya jamiah yang datang cuma berapa puluh orang. Pengajian jamiahnya Al-Azhar kan tahu sendiri berapa puluh orang yang datang. Artinya nggak banyak lah saat yang datang. Sang ustadz ini mengatakan, saya mah bukan kelasnya segini, saya kelasnya ribuan orang. Nah, sejak itu jamaah saya kayak kecewa sama ustadz itu. Karena dia hanya mau ceramah di depan apa? Banyak orang. Kalau dikit orang tidak mau. Padahal ulama yang ikhlas itu mau 1 orang, mau 1000 orang, mau 4 orang, mau 4000 orang, semangatnya sama. Harusnya semangatnya sama. Mau ada Bu Ici, nggak ada Bu Ici, semangatnya sama. Allahu Akbar. Iya, ada ibu juga. Nggih ngomong. Nggih. Gini. Tadi saya ngomong ulama ya. Kemudian turunannya para ustadz kadang stylenya gini. Kalau yang beliau maksud adalah bahwa seolah-olah beliau itu anti dalil lah gitu. Ya tentu statement beliau salah. Kalau itu pengertiannya.
Tapi kalau beliau mau mengatakan siapalah saya, kok dikit-dikit dalil, tapi mengabaikan perkataan para ulama, maka itu benar. Siapalah saya kok dikit-dikit dalil, qala Allah, qala Rasulullah, terus mengabaikan perkataan para ulama, sementara siapalah saya ini. Kalau itu betul. Nah, jadi ya memang coraknya mazhab Syafi'i begitu diantaranya. Tergantung konteksnya beliau itu apa. Pun lanjut. Dulu itu ada seorang ulama seingat saya namanya Maulana Umar rahimahullah. Beliau itu ceramah kurang lebih di hadapan 4.000 orang. Tausiah depan 4.000 orang. Itu kira-kira 1,5 jam. Ceramah depan orang banyak berapa? 1,5 jam. Rupanya ada satu rombongan semobil isinya 4 orang terlambat datang. Begitu jamaah pada bubar, si jamaah yang terlambat ini menyempatkan masuk ke ruang DKM lah kalau bahasa kita, ruang DKM. Nemui sang syekh itu. Maulana, Syekh, Maulana, mohon maaf, kami tadi datang terlambat, Syekh. Kalau sekiranya Syekh berkenan, tolong Syekh mengulangi lagi ceramah yang tadi, intinya saja. Kami terlambat tadi, Syekh. Itu Maulana Umar menerangkan kepada 4 orang itu 1,5 jam, seperti ke 4.000 orang itu. Semangatnya sama. Paham maksudnya ya? Ulama itu kira-kira gitulah harusnya. Ceramah mau depan 4 orang, 4.000 orang, semangatnya apa? Sama. Mau yang ngaji ngantuk, gak ngantuk, semua semangat. Saya itu pernah ngisi kajian di kantornya Damri dulu itu. Di kantor Damri. Damri itu muslimnya ratusan karyawannya itu. Tapi yang ngaji cuma 4 orang, 5 orang. Sampai pengurusnya itu ngomong sama saya, Ustadz maaf ya, yang ngaji sedikit, tidak apa-apa Bu. Berapapun yang ngaji, alhamdulillah. Orang mau ngaji aja, alhamdulillah, semua ngaji. Bagi saya, wong gelem ngaji, alhamdulillah. Walaupun dari sekian ratus itu yang ngaji cuma 5, cuma 4 ada yang ngaji. 10 itu bagus ya, 10 itu. Itu seperti itu. Bos gelem ngaji, alhamdulillah. Bon, ini tadi kriteria ulama. Jadi harus bedakan mana kata ulama, mana kata orang, mana kata ustadz ya. Nah, jadi kalau bukan kata ulama, jangan bilang kata ulama. Jadi karena ulama itu ada kriterianya sendiri. Ya. Ulama yang seperti itu, yang saya bilang tadi di awal kata sebagian para ulama, bagi orang awam perkataan ulama itu adalah dalil. Bagi orang awam, fatwa-fatwa para ulama itu merupakan dalil. Kenapa? Karena mengamalkan firman Allah di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 43. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya. Kepada ahlinya siapa? Al ulama warasatul anbiya. Kalau kalian tidak tahu. Itu An-Nahl ayat 43. Oh, lanjut. Ada sebagian orang membicarakan hadis-hadis mengenai sifat sirat. Mengenai sifat sirat yang antara lain bahwa ia lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Mereka berpendapat bahwa hal itu bergantung pada mudah sulitnya sirat itu dilintasi, yakni bergantung pada kadar ketaatan dan kemaksiatan si pelintas itu dulu semasa di dunia. Jadi bentuk sirat itu tergantung dari orang yang akan melintasi. Apakah dulu amalnya di dunia akan membuat sirat itu menjadi lapang dan mudah dilewati, atau justru menjadi kecil seperti rambut dan tajam seperti pedang. Berarti apa? Kembali pada kitanya. Kira-kira amal kita di dunia mencerminkan sirat itu mudah dilewati atau sirat itu sulit untuk dilewati. Kemarin apa Bu? Salah satu amalan di samping sholat ya, di samping sholat berbakti pada orang tua, ada satu amalan kemarin disebutkan apa Bu? Supaya kemudian kita ini melintasi sirat itu selamat lah gitu. Ketika ada orang membicarakan saudara kita, membicarakan keburukannya,
kita bela dia. Nah, ada orang misalnya gitu, ngomong ke saya tentang jenengan lah. Bu Sinten jenengan Pak semua? Bu Sinten? Bu Ririn. Bu Rini. Nggih, Bun. Nah, ngomong tentang Bu Rini ke saya, misalnya ngoten misalnya. Dan saya kenal Bu Rini enggak seperti yang diceritakan orang itu. Maka saya katakan salah sama nek ngomong Ibu Rini ngono kuwi. Bu Rini itu tidak seperti itu. Yang saya kenal beliau itu begini. Aksi saya membela Bu Rini ini insya Allah menyebabkan saya melintasi sirat itu dengan selamat. Di samping yang utama sholat ya, sholat dan zakat sepaket sama berbakti pada orang tua itu diantaranya. Itu sepaket itu. Nah, terus kemudian misalnya lagi, kalau kita nggak tahu gimana Ustadz, paling nggak tutup telinga kita, nggak usah dirungokno. Yo kok ngene juga, maksudnya kita menghindar lah. Bu ya apa caranya agar kita tidak nimbrung dalam omongan orang itu tentang saudara kita sesama muslim. Cuma kalau kita tahu beliau tidak seperti itu, sepatutnya kita membelanya maksudnya. Karena kalau tidak kita bela nggak patut. Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Nah, pokoknya lah ada orang ngomong apa tentang seseorang yang kita tahu dia tidak seperti itu, sampaikan. Oh enggak, Bu Uska itu enggak kayak gitu, beliau gini. Nah, jadi kita bela. Ya misalnya. Itu namanya Bu Uska kan Bu ya? Emang udah ganti? Bu, betul kan Bu Uska Bu ya? Iya, takutnya udah ganti gitu. Lebih tepat siapa? Lebih tepat siapa? Kalau di Facebook Uska kan Bu ya? Loh iya bener kan? Iya. Ya itu kan suaminya betul ya? Yang udah saya tahunya di Facebook itu Uska apa gitu lupa saya namanya. Allahu Akbar. Bun. Jadi itu Bu ya di antara amalan supaya kita selamat dalam melintasi sirat. Di samping yang lain pernah kita bahas kemarin, bersegera dalam kebaikan, ya, bersegera dalam kebaikan. Itu juga merupakan bagian dari amalan-amalan yang insya Allah membuat kita mudah melintasi sirat itu. Dan hal itu tentu tidak ada yang mengetahui batas-batasnya yang pasti kecuali Allah Ta'ala. Karena soal itu memang samar dan rumit. Maksudnya ini rahasia Allah lah. Ini perkara gaib. Dalam pada itu sudah menjadi kebiasaan bahwa hal-hal yang rumit dan samar disebut lembut. Lalu diumpamakanlah soal sirat yang rumit dan samar itu seperti lembutnya rambut. Wallahu alam. Maksudnya melintasi sirat itu sulit. Maka kalau ingin gampang, cocokkan amalan kita dengan amalan yang sekiranya nanti kita melintasi sirat itu kita gampang dan selamat. Kemarin kita bahas ya, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti terbang, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang ngesot tapi selamat, ada yang baru nginjek sudah terjatuh. Itu seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang jatuh na'udzubillahi min syarri dzalik. Adapun sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tajam daripada pedang. Maksudnya bahwa perintah melintasi sirat yang lembut itu yang datang dari sisi Allah Ta'ala kepada para malaikatnya supaya melewatkan manusia di atasnya sesungguhnya adalah perintah yang harus terlaksana secara tajam tegas. Setajam pedang, bukan setajam silet, tapi setajam pedang. Agar mereka segera mematuhi dan mentaatinya tanpa boleh ditolak. Sebagaimana pedang yang tajam bila dihantamkan dengan kuat oleh pemukulnya maka tidak bisa ditolak. Jadi jalur-jalur akhirat nanti itu ada jalur-jalur yang harus kita lewati yang kita nggak bisa nolak. Kalau kita urut rute perjalanan kita dari alam azali itu alam di mana kita berupa roh tanpa jasad. Terus lanjut perjalanan ke rahim. Dari ini perjalanannya nggak bisa kita tolak. Itu pertama kali kita punya badan. Terus dikirim ke alam dunia sekarang ini. Setelah ini lanjut kita ke alam barzah. Ini nggak bisa nolak semua kita ini. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka,
dengan senang hati atau terpaksa lanjut ke alam berikutnya. Nunggu kiamat, mau tidak mau kita akan melalui fase kiamat itu. Cuman semoga kita nggak nututi kiamat, karena kalau nututi kiamat berarti kafir. Nah, terus kemudian mau tidak mau harus dibangkitkan kembali, yaumul ba'ats namanya. Mau tidak mau harus kumpul di mahsyar, mau tidak mau. Itu setelah di mahsyar ada pembagian rapot, mau tidak mau harus terima rapot kita itu. Kecuali yang belum balik, yang belum dihisab karena sebelum balik. Mau tidak mau terima rapot itu. Setelah itu masuk ranah hisab. Nah, hisab ini ada yang melaluinya tanpa hisab, ada yang melaluinya dengan hisab yang mudah, dan ada yang didesak dalam hisabnya. 1, 2 selamat, yang terakhir celaka. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Terus timbangan, mizan. Mau tidak mau harus masuk timbangan. Cuman ada yang melewati timbangan tanpa ditimbang. Ada yang melewati timbangan dengan ditimbang. Yang melewati timbangan tanpa ditimbang ada 2 macam. Ada yang langsung masuk neraka. Siapa ini? Orang yang mati dalam keadaan tidak punya kebaikan sama sekali. Dicontohkan dalam Al-Quran misalnya di surah Al-Kahfi ayat 105. Tentang orang-orang yang kufur pada ayat-ayat Allah. Al-Kahfi surah ke-18 ayat 105. Tentang orang-orang yang kufur pada ayat-ayat Allah. Kufur pada ayat-ayat Allah itu maksudnya diantaranya adalah mengingkari ayat-ayat Allah, seperti menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah, atau merubah-rubah hukum Allah. Salat fardu 5 waktu wajib diremehkan. Nyopo salat gak penting, jungkang-jungking. Nah, itu namanya kufur. Kalau sampai matinya nggak tobat, kata ayat itu, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya. Nanti kalau sampai matinya nggak tobat, Allah nggak akan timbang. Allah nggak akan tegakkan timbangan padanya. Ibu tahu kenapa nggak timbang? Ditimbang itu kalau ada perbandingan baik dan buruknya. Nah, ini kebaikannya habis ya, nggak ada sama sekali. Dari akil balik sampai dia mati itu nggak ada kebaikan sama sekali. Yang mau ditimbang apanya terus? Maka langsung, monggo langsung. Ya. Sebenarnya ini tipe orang murtad tanpa sadar. Orang yang dengan sengaja merubah-rubah hukum Allah, sengaja loh ya, itu sebenarnya murtad tanpa sadar. Ya kategorinya kafir sebenarnya. Iya. Contoh saja itu ya. Itu yang Allah secara tegas mengatakan tidak akan ditegakkan timbangan kepada orang itu. Yang kedua, orang yang menghadap kepada Allah hanya membawa kebaikan, tidak punya keburukan sama sekali. Siapa contohnya? Para nabi dan rasul. Maka sependek yang saya baca, para nabi dan rasul itu tidak di mizan nanti. Kenapa? Apa yang mau timbang? Nggak punya keburukan sama sekali. Adanya kebaikan toh. Apa yang mau timbang? Tidak ada. Makanya isinya kebaikan saja, maka nggak ditimbang. Nah, setelah mizan, sirat, mau tidak mau melintasi sirat. Nah, sirat ini ada yang langsung kecemplung, ada yang selamat, ada macam-macam. Semoga kita terus yang selamat ya, amin insyaallah. Nah, terus baru ada namanya kontoroh. Kontoroh itu jembatan yang menghubungkan antara sirat dengan surga. Tapi ini pasti selamat sudah ini. Nah, kalau Imam Al-Qurtubi menganggap kontoroh itu sama dengan sirat. Kalau Imam Al-Qurtubi, makanya nggak dibahas di sini tentang kontoroh. Nah, terus atau sempat dibahas tapi beliau cenderung kepada makna bahwa ya sirat itu ya kontoroh itu. Ya, terus kemudian terakhir surga atau neraka. Saya ulang, kita berdoa kepada Allah semoga untuk kita surga firdaus tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Gak pantas Ustaz, memang gak pantas, tapi kan Nabi nyuruh kita berdoa. Nabi nyuruh kita berdoa minta surga apa? Firdaus. Kita minta yang nyuruh Nabi. Jangan-jangan gak pantas banget. Munajatnya seseorang di masa Imam Syafi'i, ada yang Abu Nawas yang membuat syair itu, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahim
fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Ya Allah, hamba ini tidak pantas masuk surga Firdaus, tapi juga nggak kuat masuk neraka jahanam. Masuk surga merasa nggak pantas, tapi masuk neraka juga nggak kuat. Akhirnya tolong ya Allah, terimalah tobat hamba, karena dosa hamba itu banyak. Karena sehingga Engkau adalah zat yang maha mengampuni doa. Orang yang nggak ngerti bahasa sastra langsung ngomong doa kok gitu, salah. Itu iktiraf. Iktiraf itu pengakuan di hadapan Allah betapa dia merasa banyak dosa, tapi berharap masuk surga dengan perasaan nggak pantas. Tapi karena Allah nyuruh ya tetap minta masuk dengan cara diampuni dosa-dosanya. Maka dikatakan dunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali. Dosa hamba ini sebanyak pasir di lautan, maka terima tobat hamba wahai Allah. Fa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timali. Sementara umurku terus berkurang dan dosaku terus bertambah. Kalau enggak Engkau ampuni bagaimana nasib hamba ya Allah? Ada yang mengatakan itu ada seorang fasik mati, awalnya Imam Syafi'i tidak mau mensolatkan jenazahnya, tapi ternyata di balik jenazah itu ada wasiat yang dia tulis berupa syair tadi itu. Akhirnya Imam Syafi'i kersa mensolatkan jenazah itu. Nah, itu ceritanya gitu. Kenapa kalau Imam Syafi'i nggak kersa mensolatkan jenazah itu? Untuk pelajaran bagi orang agar jangan berbuat fasik, karena orang soleh nggak akan mau mensolatkan jenazahnya. Tapi terus kemudian beliau jadi mau gara-gara ada syairnya itu. Itu seperti itu. Ya kayak Nabi, kenapa beliau tidak mau mensolatkan jenazahnya orang yang punya hutang yang belum lunas itu. Tapi Nabi menyuruh para sahabat tetap mensolatkan, itu buat pelajaran agar orang berhati-hati dengan hutang maksudnya itu. Tapi sahabat tetap disuruh mensolatkan jenazahnya. Allahu Akbar. Atau maksudnya bahwa sirat itu sendiri memang benar-benar lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Tetapi pendapat ini tidak bisa diterima, karena sebagaimana dikatakan tadi bahwa para malaikat berdiri di kedua tepinya, dan di sana terdapat besi-besi pengait dan duri-duri. Bahkan dikatakan pula bahwa orang yang melintasinya ada yang merangkak dengan perutnya, ada pula yang tergelincir lalu bangkit lagi, dan ada pula di antaranya yang diberi cahaya seperti tempat pijakan kakinya, sebesar tempat pijakan kakinya. Ini semua menunjukkan bahwa orang-orang yang melintasi sirat itu ada tempat untuk pijakan kakinya. Tapi kita maklum bahwa rambut yang lembut tentu tidak bisa memuat semua hal tersebut. Lain dari itu, ada sebagian penghafal hadis yang mengatakan bahwa lafaz hadis ini tidak sabit. Ada yang mengatakan begitu. Tapi ini pendapat ya. Tapi pastinya tadi Bu yang pasti ya, sirat itu pasti adanya. Bagaimana cara melintasinya dikembalikan pada amal kita. Apakah amal kita cocok dengan kategori yang selamat dalam melintasi sirat, atau yang justru masuk dalam kategori yang celaka dalam melintasi sirat. Mengenai bentuknya itu tidak sabit, kata Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan beberapa ulama. Gak sabit itu tidak ada informasi yang menetapkan itu sebagai dalil yang pasti sahihnya kalau bahasa kita. Itu kalau bahasa sederhananya itu. Pendapat yang disebutkan orang tersebut di atas semuanya dibantah oleh hadis-hadis yang telah kami sebutkan, dan bahwa iman mewajibkan kita mempercayai hal-hal tersebut dalam hadis, dan juga bahwa Tuhan yang kuasa menahan burung di atas udara tentu kuasa pula untuk menahan orang yang mukmin di sana, lalu dilarikannya dan dia perjalankan tanpa kita harus beralih dari arti hakiki kepada arti majas, kecuali jika ada kemustahilan
Tapi di sini rasanya tidak ada kemustahilan karena adanya asar-asar. Asar-asar itu perkataan-perkataan para sahabat yang sabit mengenai hal ini yang dinukil dari para imam yang adil. Tetapi memang Allah Ta'ala pun telah berfirman di surah An-Nur ayat 41, ayat 40, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Dan barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, dia tak akan mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, ini diantara informasi tentang sirat. Mendatangi neraka insya Allah nanti kita bahas. Kalau masih cukup ya hari ini, kalau nggak cukup ya pertemuan akan datang. Silakan yang mau tanya dulu. Yang tanya, protes, marah boleh, silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Kalau nggak ada saya teruskan, monggo. Nggih. Nggih. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap keridhaan manusia itu tidak ada satu cita-cita yang tidak akan pernah tercapai. Maksudnya gitu ya. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terangkan dulu gini. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu bergantung pada ridho kedua orang tua. Itu kalau ridho orang tua cocok dengan ridho Allah. Nah, nanti saya terangkan dulu. Termasuk wasuhtullah fi suhtil walidain. Murkanya orang tua dalam murkanya Allah. Kalau murkanya orang tua cocok dengan murkanya Allah. Tapi kalau nggak cocok, nggak bisa kalau nggak cocok. Contoh. Ada orang tua misalnya dalam keadaan tidak mampu, terus dia minta bantuan anaknya mampu, terus anaknya nggak mau bantu, orang tua kecewa, orang tua marah, karena anaknya tidak memenuhi kewajibannya pada orang tuanya. Maka marahnya orang tua ini cocok sama murkanya Allah, karena anaknya nggak berbakti sama orang tua. Maka murkanya orang tua itu bisa jadi murkanya Allah juga pada dia. Satu. Tapi kalau orang tua yang zalim, sekarang ada orang tua itu zalim pada anaknya. Misalnya anaknya disuruh berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah, misalnya apalah saya nggak tahu. Anaknya nggak mau, kecewa dia. Kecewa, marah sama anaknya. Tapi karena perintahnya nggak cocok dengan perintah Allah, walaupun dia marahnya orang tua nggak ngefek. Itu maksud riwayat itu Bu, kira-kira. Makanya saya sering, kalau jamaah itu sering nanya ke saya gini, Ustadz, saya itu sebenarnya mau gini sama orang tua, tapi takut orang tua tersinggung. Kan kalau tersinggung nanti takutnya bla 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 bla. Saya bilang kalau ibu mau menegur atau menasihati orang tua, sudah bismillah, niatkan yang tulus untuk menyelamatkan orang tua kita, jangan sampai larut dalam kesalahannya. Gunakan pilihan kata yang tidak menggurui, cari momen yang tepat. Kok ibu udah berusaha semua itu orang tua masih tersinggung, ibu tidak akan masuk dalam kategori yang murka Allah. Murka orang tua berarti murka Allah. Enggak. Kenapa? Karena menasihati dengan baik dan benar, orang ini saya kecewa terus kemudian kita berdosa, para nabi paling banyak dosanya itu. Itu seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, karena banyak orang yang takut orang tuanya marah, tersinggung kalau diingatkan. Padahal orang tua sedang dalam kesalahan. Dan itu mereka, ini kalau saya bilang ibu saya bisa marah besar Ustaz. Wah, ya gimana daripada ibunya celaka? Ya, tapi dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa tidak menggurui, dengan bahasa-bahasa bertanya misalnya gitu. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Kadang orang tua itu ngancam, mama nggak itu loh, mama nggak itu. Langsung ibu konfirmasi ke amal ibu aja, amalan saya gimana? Pantas nggak kalau ibu saya tidak itu amalan saya? Apakah cocok?